Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana? Masih suka nongkrong kopi di kafe? Seperti saya dong, ngopi di teras rumah udah hemat, bisa ngupil lagi. Oke, kali ini Kang Irfan akan mencoba ngerangkum film yang berjudul Snow Monster 2022, yang dimana kisah ini akan menceritakan seorang wanita cantik mencari kakeknya yang hilang di sebuah hutan berbahaya dengan dihuni bermacam-macam makhluk mengerikan pemakan manusia. Nah, ngerikan? Udahlah ya, tanpa berlama-lama kalian menunggu film tayang seperti menunggu balasan chat si doi yang nyatanya emang gak ada ayang. Yo wes lah, langsung aja kita gaskan. Ngepil atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan sekelompok tim ekspedisi ilmuwan kehutanan yang dipimpin oleh dokter bernama Pak Ahan. Entah apa yang dicari, yang jelas perjalanan mereka nampaknya mengalami ketegangan ketika pada saat itu menemukan sebuah jejak misterius terpampang di sana hingga ya, satu prajurit diserang oleh monster misterius, dan ketika semua orang pengen kabur, malahan para monster ini sudah sangat dekat dengan mereka. Dan pasti satu persatu tim ini dimakan sang makhluk berbentuk buaya berparas dinosaurus. Kini tinggal dua orang yang tersisa, sehingga mereka pun akhirnya terpojok dengan beberapa kemunculan makhluk ini. Dan ketika ingin diterkam, malahan makhluk aneh berbentuk gorila gagal produksi juga hadir di sana, dan film Snow Monster 2022 baru dimulai. 10 tahun berlalu, kini Sin akan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Anna serta paman Sia. Mereka adalah ilmuwan arkeologi. Tahu kan kalian arkeologi? Oke, Kang Irfan jabarkan. Nah, jadi arkeologi itu ilmu yang mempelajari sejarah kebudayaan manusia di masa lampau melalui benda-benda atau materi yang ditinggalkan. Nah, jadi Anna dan pamannya masih belum menemukan jawaban atas semua itu. Ya, sebab tidak ditemukan karena 10 tahun lalu beberapa arkeolog senior malahan tidak kembali sampai sekarang, yang membuat Anna, si anak dokter Ahan, sangat antusias meneliti sebab ayahnya tidak kembali dari hutan primitif yang jauh dari perkotaan tersebut. Dan di keesokan harinya Anna langsung memutuskan pergi kembali mencari ayahnya, yang sekarang dia ditemani Yuhang, si anak dokter Lee, sahabat dokter Ahan, serta sahabatnya Yuhang bernama Daily. Oh ya, ketinggalan, mereka pun tidak lupa membawa beberapa pasukan bayaran agar, kata si paman, ekspedisi ini tidak sama nasibnya seperti ayahnya Anna di 10 tahun yang lalu. Kini perjalanan pun dimulai, dan singkat waktu setelah sampai di lokasi hutan primitif, menelusuri secara jalan kaki adalah rute terbaik yang harus mereka tempuh. Dan dalam perjalanan ini mereka tidak menyadari banyak sekali mata makhluk misterius memantau, melirik serta mengamati langkah kaki mereka hingga di suatu kesempatan ya, Daily pun melompat ke jalan yang salah sehingga kakinya pun harus masuk ke kubangan lumpur. Lalu setelah teman yang lain membantunya untuk keluar dari jebakan tersebut, tiba-tiba kalian lihat kan, ternyata ada sosok monster berada di bawah tanah tersebut. Bahkan bukan cuma itu, mereka malahan juga menemukan jejak kaki makhluk sangat besar. Yang pasti perjalanan ini tidak sia-sia, kata paman Sia, yang baginya bisa membuktikan secara langsung adalah sebuah keajaiban dari data yang sudah diteliti bertahun-tahun mengenai peradaban kuno di sebuah hutan primitif. Lalu kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi ya, sosok monster tiba-tiba datang secara dadakan, membuat semua orang berlari untuk menghindari. Namun semua itu terlambat, sampai-sampai serangan tersebut membuat mereka kewalahan. Dan ternyata para monster bukan hanya satu, yang ketika mereka terpojok dikepung oleh para makhluk ini.
Syukurnya ya kan pasukan bayaran berhasil mengusir mundur para monster dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi duh, itu hanyalah jebakan sang monster yang ternyata mereka selalu mengintai di balik semak-semak, membuat satu persatu para tim penembak berguguran. Lalu setelah itu Dailey serta Yuhan pun juga ikut dikejar-kejar, yang ketika mereka terpojok menaiki sebuah akar pohon menjadi pilihan terbaik. Semoga para makhluk tersebut tidak bisa mencapainya. Iya, ia kan aman dari makhluk berkaki, tapi tidak dengan makhluk merayap, yang ketika mereka terkejut akan kehadirannya, dua orang ini pun langsung terjatuh secara dadakan. Hampir ya kan, entah siapa yang melempar makhluk ini, dan Anna yang juga dalam ancaman akhirnya ditolong oleh... Nah, mungkin itu juga ya yang telah tolong Dailey serta Yuhan, tapi karena mereka anggap makhluk gorila ini musuh, ia pun juga ikut ditembak hingga kabur melarikan diri. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, yang di sana ketika Dailey asik dengan perjalanan melewati paman Xia, sekonyong-konyong beliau langsung menusuk Dailey dengan senjata hero Lancelot, yang pasti Dailey dijadikan seolah-olah terjatuh dari jurang. Melihat sahabatnya seperti itu, Yuhan pun langsung pergi menyelamatkan, dan dia merasa aneh dengan luka Dailey seperti sebuah tusukan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, dan karena sangat penasaran, Yuhan seolah-olah kesandung sebuah kayu, yang padahal di sana ia akhirnya menemukan sebuah jawaban. Ya, bahwa sebenarnya Lao Hei memang sengaja dibunuh oleh paman Xia agar dalam misi ini lebih mudah tanpa adanya orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian melihat pamannya seperti ini, Anna pun berusaha melindungi Yuhan, yang akibat pembelotan sang keponakan, si paman pun malahan bertindak secara beringas. Ketika Anna dan Yuhan melarikan diri dari kelompok tersebut, kini karena tidak ada jalan lagi, Anna serta Yuhan pun bersembunyi di samping jurang, yang ketika pengen naik malahan Anna terjatuh ke dasar sana. Lalu Yuhan pun berusaha melihat keadaan Anna di bawah, namun sangat disayangkan Anna ternyata tidak berada di sana, yang setelah diperlihatkan di tempat lain, rupanya Anna diseret oleh makhluk berbulu yang menjadi incaran para kelompok paman Xia sebagai penghasil cuan lewat DNA-nya. Kini Shin pun diperlihatkan kepada kelompok paman Xia yang di sana, di mana mereka mempersiapkan jebakan, namun tiba-tiba ya, satu orang prajurit malah dicocol oleh tarantula hitam, yang membuat pada saat itu keadaan semakin mengerikan. Dan satu persatu orang menjadi korban, sehingga sang kapten kelompok sangat marah serta jengkel, tapi si monster akhirnya bisa dikalahkan. Lalu Shin pun diperlihatkan kepada Anna yang sedang terbangun dari pingsannya, dan di sana ternyata sang gorila KW langsung menghampiri. Rupanya beliau sangat baik serta memberi makan Anna dengan buah-buahan. Sedangkan di tempat lain, Yuhan pun akhirnya bertemu kelompok paman Xia, yang ketika beliau pengen ngadem hirup udara segar, Yuhan langsung berusaha membalaskan dendamnya, tapi ya, si ketua pasukan tembak berhasil melumpuhkan Yuhan, yang ketika mereka anggap Yuhan udah turu, ternyata Anna dan teman gorilanya berhasil membawa Yuhan untuk diselamatkan. Kalian pasti bertanya, apa sih obat yang mujarab di hutan? Nah, setelah Anna membaca hasil penelitian sang ayah, ternyata darah si makhluk berbulu bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, mungkin itu juga kenapa paman Xia tega menghalalkan segala cara, yang rupanya makhluk tersebut sangat berharga dan pasti banyak menghasilkan cuan sangat berlimpah. Lalu Anna dan Yuhan pun pergi ke tempat romantis untuk PDKT ya kan, namun mereka lupa dengan si abang gorila KW yang ternyata dia sudah dijebak oleh para kelompok paman Xia.
Mendengar hal itu, mereka berdua pun sudah turun. Namun sayang, Paman Sia sudah beres dengan penelitian tersebut dan si gorila segera akan dibawa ke kota untuk dimaksimalkan DNA-nya. Seketika melihat hal tersebut, dua besti ini pun mencoba mencegah hal tersebut terjadi. Lalu pertarungan pun dimulai. Nah kan, adu tembakan pun terjadi hingga satu persatu pasukan bayaran berguguran, dan di kesempatan terakhir pertarungan jarak dekat pun terjadi. Ya, Ana dan Yuhan pun berusaha melawan sang akang tembak, namun nampaknya dia terlalu kuat hingga Ana terkena pencoblosan di area perutnya. Sumpah pasti pening tuh pala ya kan. Dan si paman yang muncul tiba-tiba berusaha kill si Ana, namun hal tersebut digagalkan si abang gorila. Dan karena monster berbulu ini sangat marah, semua orang jahat pun dihabisin tanpa ampun hingga Ana serta Yuhang pun selamat. Lalu ketika mereka kembali ke kota, Ana dan Yuhang pun menikah dan mempunyai anak 10 orang. Namun itu cuma karangan Kang Irfan. Tamat.